Bisakah startup bertumbuh dan sukses tanpa pendanaan investor? Simak penjelasannya berikut ini. Menurut data dari Startup Ranking, Indonesia memiliki jumlah startup terbanyak di Asia Tenggara, yakni sebanyak 2.345 startup per April 2022. Namun, beberapa bulan terakhir sedang ramai berita tentang guncangan yang terjadi di dunia startup. Banyak startup di dunia, bahkan Indonesia terkena imbasnya. PHK karyawan menjadi salah satu pilihan sulit yang harus diambil startup untuk bisa bertahan di kondisi saat ini. Sebenarnya, apa yang sedang terjadi? Apa yang seharusnya dilakukan para founder startup merespon kondisi ini? Bisakah sebuah startup sukses tanpa pendanaan dari investor? Sebuah perusahaan yang menganalisa bisnis global bernama CB Insight membeberkan alasan-alasan mengapa sebuah startup gagal. Dalam laporannya, CB Insight menjelaskan ada 20 alasan utama yang menjadi penyebab startup gagal. 3 alasan terbesar gagalnya sebuah startup adalah karena tidak adanya kebutuhan pasar, kehabisan dana, serta komposisi tim yang tidak tepat. Ini merupakan alasan utama sebuah startup gagal bertahan dan bertumbuh. Pertanyaannya, jika hanya karena alasan itu, mengapa guncangan keras di dunia startup baru dirasakan belakangan ini? Guncangan keras di dunia startup belakangan disebabkan oleh kondisi krisis ekonomi global yang disebabkan 3 hal utama, yaitu pertama COVID-19, kemudian perang Rusia-Ukraina, dan yang ketiga adalah kebijakan Zero COVID Policy di China. Pertama, COVID-19. Menurut data, selama COVID tahun 2021, di Indonesia terjadi PHK lebih dari 70.000 orang yang terdampak dari 4.000 lebih perusahaan. Dan ini bukan hanya terjadi startup, tapi juga perusahaan konvensional. Artinya bahwa dampak COVID tidak hanya menimpa startup, tetapi juga perusahaan konvensional dan perusahaan-perusahaan besar. Bahkan dampak ini sudah dirasakan perusahaan konvensional lebih dulu di awal-awal COVID melanda tahun 2020. Wabah COVID selama 2 tahun ternyata memberikan efek cukup signifikan kepada perekonomian global. Karena adanya pembatasan yang terjadi membuat masyarakat melakukan penghematan. Ini membuat permintaan akan barang dan jasa menurun. Dampaknya banyak perusahaan melakukan PHK karyawan karena biaya operasional yang terlalu tinggi dibandingkan dengan revenue yang mereka dapatkan. Hal ini bisa menyebabkan kapasitas produksi barang dan jasa menurun. Ketika COVID di seluruh dunia mereda, kebijakan COVID dicabut dan sebagian besar seluruh negara menjadi terbuka kembali. Maka saat itu pula perilaku customer sedang mencari bentuk new normal. Masyarakat yang sudah bosan terkurung selama 2 tahun di rumah, mereka melampiaskan dengan mulai beraktivitas normal seperti biasa. Bahkan intensitasnya jauh lebih normal. Hal ini berimbas kepada jumlah permintaan terhadap barang dan jasa yang meningkat tajam. Dan inilah awal dari sebuah ancaman berbahaya terhadap kondisi perekonomian dunia. Permintaan akan barang dan jasa yang naik, sedangkan jumlah suplai lebih sedikit karena dunia usaha masih belum pulih, mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa. Hal ini diperparah dengan adanya perang Rusia dan Ukraina. Invasi Rusia ke Ukraina ternyata berdampak besar terhadap perekonomian dunia. Kita tahu bersama bahwa Rusia adalah salah satu produsen dan pengekspor bahan bakar fosil terbesar di dunia. Harga minyak mentah Brent North Sea yang menjadi patokan internasional naik yang awalnya $90 Amerika Serikat pada Februari melonjak ke $139 Amerika Serikat pada 7 Maret 2022. Harga gas juga meroket ke level tertinggi sepanjang masa di 345 euro pada 7 Maret. Hal inilah yang memicu kenaikan harga-harga barang di seluruh dunia. Komoditas lain yang diproduksi secara besar-besaran di Rusia telah melonjak, termasuk nikel dan aluminium. Rantai pasok industri otomotif juga menghadapi gangguan karena suku cadang utama berasal dari Ukraina. Rusia dan Ukraina adalah lumbung pangan dunia, menyumbang 30% dari ekspor gandum dunia. Harga sereal dan minyak goreng ikut melonjak naik. Organisasi Pangan dan Pertanian PBB mengatakan bahwa jumlah orang yang kekurangan gizi dapat meningkat 8 hingga 13 juta orang selama tahun ini dan tahun depan.
China masih terus ngotot memperketat pembatasan di Shanghai dan Beijing. Kebijakan tersebut bukan tanpa alasan, karena menurut para peneliti di Universitas Fudong, Shanghai, pengetatan itu dilakukan karena China memiliki risiko tinggi untuk mengalami tsunami infeksi COVID-19. Para peneliti menggunakan pemodelan komputer untuk mensimulasikan COVID-19. Hasilnya bisa terjadi lonjakan pasien corona yang kritis dan tentunya bisa membebani fasilitas rumah sakit hingga hampir 16 kali lipat dari yang disediakan China saat ini. Diperkirakan penyebaran varian Omicron secara total bisa menyebabkan 112 juta kasus bergejala, 5,1 juta rawat inap, dan 1,6 juta kematian akibat gelombang besar yang terjadi antara Mei dan Juli 2022. Jika 1,6 juta kematian benar terjadi, ini akan menjadikan China sebagai negara dengan angka kematian COVID-19 tertinggi di dunia. Di sisi lain, kebijakan ini berdampak negatif terhadap perekonomian global. Pembatasan yang dilakukan China berpengaruh pada rantai pasok yang akan mempengaruhi ekspor maupun impor sejumlah komoditas. Ratusan kapal kargo terdampar di pelabuhan. Hal ini jelas akan berdampak pada biaya pengiriman dan inflasi global. Ketiga alasan tersebut yang membuat tsunami inflasi melanda hampir seluruh negara di dunia. Tingginya inflasi membuat Bank Sentral Amerika Serikat sangat agresif dalam menormalisasi kebijakan moneternya, yaitu dengan menaikkan suku bunga. Suku bunga merupakan salah satu instrumen yang paling ampuh dalam meredam inflasi. Saat bank sentral di sebuah negara menaikkan suku bunga acuan, maka suku bunga antar bank akan mengalami kenaikan. Biaya yang dikeluarkan bank menjadi lebih besar. Hal ini akan diteruskan ke debitur. Artinya, suku bunga kredit, baik kredit modal kerja, kredit investasi, hingga kredit konsumsi akan mengalami peningkatan. Suku bunga kredit investasi yang tinggi akan mengakibatkan biaya cost of fund menjadi mahal, sehingga membuat para investor lebih selektif dan berhati-hati dalam melakukan investasi. Investasi di dunia startup merupakan salah satu investasi yang mempunyai risiko terutama bagi startup yang belum mencetak profit. Itulah fakta yang terjadi saat ini. Investor berhemat bahkan menghentikan aliran dana untuk startup yang memiliki performa buruk. Kondisi ekonomi global saat ini membuat startup yang punya fundamental bagus akan bertahan. Sedangkan startup yang hanya polesan, maka dia akan mulai runtuh. Suntikan dana investor biasanya digunakan startup untuk mengejar pertumbuhan bisnis secara cepat dengan melakukan akuisisi pelanggan besar-besaran. Aktivitas semacam ini biasa dikenal dengan bakar uang. Aktivitas akuisisi pasar dengan bakar uang sebenarnya boleh dilakukan dengan syarat produk sudah benar-benar berada pada fase product market fit. Masalahnya di zaman saat ini, product market fit bukanlah sebuah fase yang jika sudah terjadi maka akan selesai. Hal ini terjadi karena selera dan perilaku konsumen sangat cepat berubah. Maka secara otomatis product market fit bukan lagi menjadi tujuan akhir tetapi menjadi sebuah proses yang terus-menerus diupayakan oleh perusahaan agar sebuah produk mampu sesuai dengan pasar. Fenomena inilah yang jarang dipahami secara baik oleh para founder dan CEO startup, sehingga rawan tergelincir saat melakukan aktivitas bakar uang. Strategi bakar uang yang dilakukan seperti diskon, promo, free ongkir, cashback, dan semacamnya bukanlah strategi yang cerdas. Tidak ada ceritanya bisnis yang jual rugi terus-menerus. Jika bisnis ingin bertumbuh secara sehat dan berkelanjutan, alangkah baiknya tumbuhkan bisnis secara organik. Fokus pada inovasi produk dan layanan, bukan hanya dengan promo dan diskon. Ada sebuah pernyataan yang berbunyi seperti ini. Bisnis yang tumbuh organik tanpa suntikan investor lebih kebal terhadap krisis dibandingkan bisnis yang tumbuh cepat dengan suntikan investor. Nah, kalau menurut Anda, bagaimana? Setujukah Anda dengan pernyataan tersebut? Dan di sini kita sebenarnya tidak akan membahas benar atau salah pernyataan di atas. Karena menurut saya, menumbuhkan bisnis dengan atau tanpa investor, semua itu adalah pilihan strategi bisnis. Anda bebas memilih strategi mana yang Anda pakai. Saya coba memberikan penjelasan perbedaan antara bisnis dengan pendanaan investor versus bisnis tanpa investor. Dengan sebuah analogi, bisnis ayam kampung versus ayam broiler. Jadi, ayam itu ada dua macam.
Yang pertama adalah ayam broiler, yang kedua adalah ayam kampung. Ayam broiler mulai dari menetas sampai mencapai berat 1,5 kg membutuhkan waktu 35 hari. Sedangkan ayam kampung untuk mencapai berat 1,5 kg membutuhkan waktu 280 hingga 360 hari. Wow, ini perbedaan yang cukup jauh ya. Kita lihat bahwa bagaimana percepatan yang dialami oleh ayam broiler mencapai berat 1,5 kg. Tapi coba kita bandingkan bagaimana daya tahan keduanya. Bagaimana kemampuan bertahan hidupnya. Ayam broiler kalau dia dibawa perjalanan jauh ya, itu gampang sekali stres. Kena petir dikit dia kaget dan mati. Sedangkan ayam kampung, petir segala macam dia santai, tetap survive. Kena hujan, kena petir dia nggak kaget dan bisa tetap bertahan hidup. Banyak bisnis atau startup saat ini masuk kategori ayam broiler karena dipaksa besar secara cepat. Diinjek dana, dia akuisisi secara cepat, fokus pada pertumbuhan secara cepat, dan lupa dengan fundamental bisnis yaitu profitability. Padahal profitability inilah yang bisa membuat bisnis berkelanjutan jangka panjang. Profitability ini yang akan membuat bisnis bertahan saat krisis. Bahayanya ketika kita menjalankan bisnis dengan sokongan investor adalah ketika investor mulai berhenti melakukan suntikan dana. Seperti yang terjadi kondisi saat ini. Banyak investor yang sudah menyetop injekan dana atau suntikan dana ke startup-startup yang belum profitable. Maka pertumbuhan bisnis ini bisa melambat, bahkan berhenti bertumbuh ketika bisnis belum mampu mencetak profitnya sendiri. Nah, kita akan belajar dari perjalanan salah satu perusahaan startup yang sukses mendunia tanpa bantuan sepeser pun dana dari investor, yaitu Zoho. Zoho Corporation adalah perusahaan teknologi multinasional yang berbasis di India. Perusahaan ini didirikan oleh Sridhar Vembu dan Tony Thomas pada tahun 1996. Zoho bertumbuh secara organik sejak pertama kali berdiri. Profit perusahaan yang dihasilkan diinvestasikan kembali ke perusahaan secara konsisten selama 25 tahun. Pada bulan Januari 2020, Zoho telah memiliki 50 juta pelanggan dan saat ini sudah mencapai 75 juta pelanggan. Apa yang membuat Zoho sukses bukan semata hanya karena strategi yang hebat dan kepintaran pemimpinnya. Kalau kita melihat lebih jauh, Zoho memiliki prinsip, nilai, dan budaya yang berbeda dibandingkan perusahaan pada umumnya. Konsistensi dan komitmen menjalankan budaya inilah yang mempengaruhi strategi dan pengambilan keputusan sehingga mampu menghantarkan Zoho menjadi perusahaan yang mendunia. Selama lebih dari 25 tahun, Zoho berkomitmen membantu bisnis di seluruh dunia agar dapat berjalan lebih baik, meningkatkan kehidupan karyawan, dan juga mengembangkan komunitas yang mereka sebut rumah. Zoho melihat karyawan sebagai individu yang harus dipelihara dan ditumbuh kembangkan, bukan sumber daya yang harus dieksploitasi. Zoho menyediakan mereka pekerjaan yang bermakna dan menantang serta memberi mereka kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan untuk sukses. Zoho membangun kantor di kota-kota kecil dan memiliki staf dari orang-orang lokasi setempat. Hasilnya, di tempat-tempat Zoho membuka kantor, masyarakat telah merasakan pertumbuhan ekonomi dan karyawan menikmati kualitas hidup yang lebih tinggi. Pada tahun 2005, Zoho School of Learning didirikan dengan 6 siswa lulusan sekolah menengah dari berbagai desa di pedesaan India. Zoho School of Learning telah menjadi jalur perekrutan utama bagi perusahaan, dengan lulusan program yang menghasilkan sekitar 15% dari total karyawan Zoho saat ini. Zoho meyakini nilai tidak berwujud lebih dari sekedar nilai finansial. Elemen-elemen yang tak terukur seperti loyalitas, komitmen, dan budaya perusahaan ini penting bagi kesuksesan. Zoho jauh lebih tertarik untuk membangun budaya perusahaan yang penuh antusiasme dan berkembang dibandingkan menghitung pencapaian pasar dan penilaian. Nilai dan keyakinan berikutnya adalah tentang investor.
Nilai ini yang menjadi kunci utama mengapa Zoho hingga saat ini tetap tidak menerima dana investor dan menjaga perusahaannya tetap menjadi perusahaan privat, bukan perusahaan publik. Zoho meyakini bahwa dengan melibatkan investor bisa berarti melepaskan kebebasan untuk mengambil risiko besar. Zoho hanya memperoleh uang dari apa yang dibayarkan oleh pelanggan dan tidak akan mendapatkan dengan cara lain. Dengan tetap menjaga perusahaan tidak go public, Zoho yakin akan tetap gesit bergerak. Perusahaan dituntut oleh apa yang akan memberikan layanan terbaik kepada pelanggan, bukan oleh perubahan harga saham. Zoho juga memprioritaskan riset dan pengembangan daripada penjualan dan pemasaran. Hal ini terbukti bahwa Zoho menghabiskan biaya 2 kali lipat lebih banyak untuk riset dan pengembangan daripada untuk biaya penjualan dan pemasaran. CEO sekaligus co-founder Zoho, Sridhar Vembu, mengatakan bahwa Zoho adalah perusahaan teknologi canggih dengan pendekatan yang kuno dalam membangun perusahaan. Pasar mungkin mengalami disrupsi, tetapi nilai-nilai yang dibangun Zoho tidak. Seluruh industri berkembang dan gagal dalam beberapa tahun terakhir, tetapi pendekatan bisnis Zoho yang jujur dan rendah hati tetap tidak berubah. Dari Zoho ini, kita bisa belajar bahwa startup bisa tumbuh besar walau tanpa pendanaan investor. Asalkan berkomitmen dan menjalankan faktor-faktor kunci, yaitu yang pertama, membangun identitas organisasi yang kuat. Identitas organisasi ini mulai dari visi, misi, prinsip, nilai, dan budaya perusahaan. Yang kedua adalah customer centris, dengan memprioritaskan riset dan pengembangan produk sehingga bisa membantu pelanggan lebih baik. Yang ketiga adalah memanusiakan karyawan. Setiap karyawan dikembangkan dan diapresiasi dengan baik. Yang keempat adalah bertumbuh secara organik. Menginvestasikan sebagian besar keuntungan tidaklah mudah, butuh kesabaran, kerja keras, dan komitmen jangka panjang. Dan yang kelima adalah nilai yang dipegang oleh Zoho dari zaman dulu hingga saat ini akan terus masih relevan, yaitu jujur dan rendah hati. Demikian video saya kali ini. Semoga ulasan ini bisa membantu Anda, para founder startup atau siapapun Anda yang tertarik membangun startup, bahwa kondisi perekonomian dunia memang dalam kondisi sulit, tetapi bukan berarti itu akan mematahkan semangat Anda untuk membangun bisnis. Saya Frandi, sampai jumpa di video berikutnya.